Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan gue yang selalu membahas dunia lelang, yang dimana di Lelangin Aja. Oke, teman-teman semuanya, dalam episode kali ini gue sudah ada di iBeat, tetapi kali ini gue tidak ingin membahas mengenai mobil yang akan dilelang, karena iBeat punya program baru. Nah, apa programnya? Sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal video terupdate seputar dunia lelang. So, let's go. Oke, hari ini gue ada iBeat ada launching program namanya ACV Astra Car Valuation, di mana itu digunakan untuk menilai sebuah mobil dari mulai eksterior, interior, kaki-kaki, bahan bakar, mesin dan lain sebagainya, yang nanti akan bisa dijadikan acuan untuk teman-teman beli mobil ya. Dan itu bangganya, happy-nya, sistem itu bisa dipakai di luaran. Jadi sudah bisa mulai di order lewat web atau lewat aplikasi. So, gimana keseluruhannya? Langsung saja kita panggilkan petugasnya. Mana tadi petugasnya? Ini dia mobil yang akan kita nilai, kelayakannya seperti apa. Jadi mobil memang ke kondisinya apa adanya, kotor dan lain sebagainya. Sebentar. Tadi kita janjian di sini, mana petugasnya? Ah, itu dia, bro. Sini, bro. Iya. Oh iya, boleh. Siap. Ini dia nih. Ya. Gimana, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini sob, ini ada dari iBeat, petugas ya, Astra Car Valuation nih di sini. Astra Car Valuation. Betul. Di mana akan melakukan penilaian terhadap satu unit mobil. Benar. Nah, kalau mobil ini sudah sampai di sini, apa yang pertama kali dilakukan, guys? Pertama kali dilakukan yang pasti kita input dulu data-data kendaraannya. Oke. Mulai dari nomor rangka, tipe unit, nomor mesin dan lain-lain. Kita cek di awal dulu tuh semuanya. Oke. Posisinya itu yang paling pertama banget. Jadi nomor rangka, nomor mesin berarti data yuridis ya, STNK, pajak betul. Mati atau tidak ya kan? Kecocokan antara STNK dan BPKB itu paling pertama banget. Tangan keberapa? Betul. Ya, oke. Setelah itu? Setelah itu kita masuk kepada interior mobil yang kita cek. Kita mulai aja ya. Mulai aja. Gas, boleh. ayo. Oke, ini siap. bawa apa ini? Ini alat-alatnya nih, Om. Beneran, Om, semuanya. Jadi di sini mulai ada. Gue bantuin, hati-hati. Boleh, Oke. Nah, ini mulai dari kita untuk ngecek aki, komponennya. Nah, ini buat akinya ada. Oh ya, ini untuk tegangan aki ya. Nah, ini buat ketebalan cat ini. Ya, ini thickness gauge buat ketebalan catnya. Ya, yang ini buat ngukur AC. Oh, AC. Jadi AC itu kedinginan ya? Betul, jadi kita nggak bisa oke. ngomong AC itu dingin apa enggak tapi nggak pakai alat. Kita praktekin yuk. Oke, satu-satu. Siap. Ya. Oke. Ini dulu aja atau ini dulu? Ini apa nih? Yang ini yang Sebentar, paling puncaknya, sorry. boleh. Ini Jadi tak tutupin ya. Gue bantuin, bro. Oke. Jadi peralatannya agak banyak nih. Gak apa-apa. Nah, ini OBD scanner. Oke, ECU. Betul. Electric Control Unit ya, masuk ke sini ya. Oke. Semuanya. Kita gas. Dari Siap. mulai yang mana? Kita OBD dulu? OBD itu yang paling terakhir. Oh, terakhir ya. Yang sesuai prosedur aja. Iya, oke, gas. siap. Oke. Yang pertama dilakukan adalah Pengecekan pada interior mobil. interior. Oke. Dalam interior kita cek adalah yang pertama yang pasti komponen kelengkapannya. Oke. Mulai dari head unit, Ya. Orisinil atau enggak? Ya, betul. Berfungsi normal atau enggak? Betul. Lalu seperti biasa knop-knop, tombol-tombol Panel-panel ya? Panel-panelnya semua itu masih bawaan atau sudah yang fungsinya aftermarket gantian. Itu masuk ke sistem? Masuk ke sistem. Oh, coba dilihat Boleh, kayak apa. siap. Ya Jadi, dong. sistem awalnya. Jadi ketika nanti orang order bisa dapat laporan ini ya semua ya? Betul. Oke. Nah, Sistem awalnya. Ya, kita coba masukin dulu usernya. Konon katanya kalau ngecek satu unit mobil bisa lebih dari 20-30 menit ya, Om? Normal kalau mobil seperti biasanya kita punya di 40 menit. Sampai kaki-kaki juga? Betul. Tapi Oke. kalau memang mobilnya pernah ada kejadian laka atau banjir itu bisa sampai hampir 1 jam. Oh, oke. Pengecekannya gitu. Nah, tadi di input beberapa. Udah. Ini sudah di input ya? Ya, sudah Sudah di input. Oke, sebentar, sorry. Nggak apa, setelah ini aja, setelah interior tadi udah, habis itu next Setelah apa? interior kita lari ke eksterior. Tapi nggak butuh foto atau foto tetap? Jadi dari ngecek tadi data-data mobil, kita pick up foto dulu mobil keseluruhannya. Semua, mulai dari eksterior sampai interior, mesin juga. Setelah itu baru kita masuk pengecekan fisiknya. Oh, oke. Nanti tinggal di ini ya, dipindah-pindahin ya, foto yang mana. Oke. Betul. Jadi ini salah satu contohnya, coba saya ambil. Saya tak bantu bawain, Om. Boleh, siap. Nah, ini kita ambil dulu foto interiornya mungkin. Ya. Posisinya. Nah, ini
Ini bikin dummy aja kali ya dulu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti kita pick up foto juga. Ya salah satu contoh aja nanti Oke. gitu. Nah ini coba. Berarti kita tutup dulu nih. Tutup dulu ya dari awal ya. Kita tutup dulu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan Om. Jadi semua difoto. Tahapan awal untuk prosesi sebelum kita ngecek interior. Jadi kita pick up foto dulu tuh. Ya. Nah ini salah satunya fotonya yang di pick up. Oke, udah Itu. masuk ya. Karena ini mandatorinya ada 6. Kurang lebih ada 7 berikut STNK, tapi kalau untuk unit ada 6. Nah Oke. itu kita harus lakukan semua sebelum kita next ke interior. Oke, kita menyapa yang lagi live aja. Guys, ini untuk yang teman-teman yang lagi nonton live di Instagram. Ini adalah ACV, Astra Car Valuation, itu bisa digunakan untuk sementara waktu hanya Jabodetabek, Om. Jabodetabek. Jabodetabek aja. Jadi teman Bogor belum. Jadi Jabodetabek. Ya, Bunya nggak? biasanya iya, biasa itu sih kita ya. Biayanya konon sekitar 150 sampai 350 ya. Iya. Kemarin ada program diskon sih, tapi kayaknya udah selesai. Sekitar 350.000, kalian bisa ngeliatin kira-kira 10 sampai 15 laporan ya, detail atau enggak? Ya kan? Kalau secara yang lembarannya iya. Ya, jadi kalau kalian mau beli mobil dimanapun, kalian bisa langsung bisa langsung pesen gitu. Nanti ada di caption kita kasih alamatnya, pesannya gimana caranya, terus ordernya gimana caranya, biayanya gimana caranya, bayar. Terus nanti teman-teman dari Astra Car Valuation bisa langsung kontak ke kalian untuk cek unitnya dan kasih report ke kalian. Termasuk juga harga ya Om? Harga Kisaran harga kira-kira ya? Jadi kita Harga tawarnya berapa gitu ya? betul. Dan yang paling penting, teman-teman dari Astra Car Valuation ini adalah teman-teman yang punya dedikasi tinggi, jadi tidak bisa diintervensi oleh penjual ya Om. Yang pasti itu. Misalkan gini, Om nanti tolong dibuat harganya di segini ya, karena jujur kita nggak kenal siapa penjualnya. Pertama itu, yang kedua kita ngeceknya udah pakai data, Om. Ya, kita data dan Udah kita pakai nggak punya sistem. kepentingan kan? Iya. Untuk itu, ya Ketika kepentingan. kita udah pakai sistem, maka kita cuman input di match-nya aja. Betul. Untuk algoritma terbentuknya gradingnya itu udah sistem semua tuh. Oh, Jadi oke. kita, inspektor ini atau petugas seperti saya atau presale inspektor namanya, itu hanya menginput kendaraan sesuai yang memang di sistem itu tadi. Ya, ya. Jadi kita nggak bisa kira-kira ya. Nggak Sistem yang bisa. baca. Ah. Sistem guys yang baca ya. Oh, contohnya. Oke, Baik. kita lanjut. Lanjut ya, kita Gas. ambil foto dulu sebentar nih, karena sebelum ke interior kita mesti ambil foto-foto dulu. Tadi kita ambil dari sisi kanan dulu, lalu kita Baik, samain aja, samain Ya, fotonya. samain ya. Boleh, siap. Ini beberapa tahapannya. Oke. Jadi kalau foto belum selesai di upload tuh belum bisa buka next step ya Om. Betul, makanya Ya. kan kalau dibilang tadi mungkin ada kong kali kong nggak bisa, ini aja harus sesuai stepnya baru Ya, kita betul, bisa next. betul. Gitu. Nah, Oke. kita cek interior. Ada 6 shoot ya. Ya, Syaratnya. 6 foto. For the next adalah dari tampak dalam nih. Ya, betul. Untuk interiornya. Bapak, oke. Lalu Itu kayak ini asisten ya. Oke, speedometer di foto. speedometer Di foto. Mesin belum dibuka, udah. Ya? Mesin, udah. Nah, ini Gue mesinnya kotor juga di foto. Ya, benar, mesin. Oke, lalu yang terakhir sebenarnya dokumen STNK, cuman kita skip aja pakai ini fotonya. Nah, setelah foto diambil, lalu kita bisa masuk tadi bagian selanjutnya adalah Interior. pengecekan interior. Oh, yang tadi ya. Ya. Oke, ini bisa di skip. Ini sih bisa di skip. Oke. Bisa banget di skip. Jadi kita Apa? tinggal yang tadi saya bilang tadi, kita ada pilihan dari nomor Ini, 1 sampai nomor 8. Panel depan, Ya, nomor 2 dashboard. dashboard. Nah, nomor 3-nya Sampai ke belakang ya? Sampai ke belakang itu. 3 di panel tengah, konsol box itu. Ya, konsol box. Lalu 4-nya untuk karpet bawah. Ya. 6-nya untuk trim Ya. posisinya. Nah, nomor 7-nya itu ada di posisinya ada di jok paling Di belakang. jok ya. Oh Sampai ya, ruang jok baris bagasi. belakang. Siap. Betul. Nah, itu yang perlu dicek. Oke, next. Jadi kita misalkan kita harus pilih salah satu dulu. Boleh. Misalkan kita pilih nih sun visor, artinya ini masih Ya, kayak ya. kurang lebihnya ini trouble Spion misalkan. tengah ya. Ini misalkan anggaplah hilang misalkan. Hilang. Nah, ya udah.
Nah, untuk grading ini yang saya maksud, ini bukan kita yang menilai nih. Ini udah sistem. Oh, kalau hilang berarti C Ya, gitu ya. image-nya. Atau nggak asli. Betul. Jadi kita nggak bisa kira-kira nih. Nggak bisa kira-kira sih. Artinya inspektor. begini, sistem ini membantu penilaian secara subjektif ya Iya, iya betul. terhadap barang Iya, atau betul. mobil gitu. Jadi Jadi teman-teman nggak bisa, oh kira-kira ini nanti prepare sekian, nggak bisa Nggak karena ini udah by system. by system. Jadi teman-teman nanti tinggal tunggu hasil aja. Kira-kira biaya perbaikannya X-Rupiah kelihatan. Ya, benar. Gitu, ya kan? Kurang lebihnya seperti Oke, itu. lanjut. Jadi Om. lanjut kita pengecekan yang ini yang tadi pakai alat namanya thickness gauge. Yang ini. Oke, maaf. Nah, Yang gantian. mana ya tadi ya? Oke, ini kita menggunakan alat ini untuk mengukur Ketebalan cat. Nah, Betul. thickness gauge. Thickness gauge. Ya, Ini alat yang suka dilihat di teman-teman di YouTube. Nah, Ya, ini yang untuk betul. ditempelin ke body ya. Nah, benar. Ayo kita lihat caranya pakai gimana. Nah, ini karena di jasa inspeksi lain biasanya ini tidak terkonek dengan sistem. Oh, kalau ini terkonek. Hanya kami yang konek dengan sistem. Aduh, keren. Gitu. Jadi terinput datanya. Nah, ini kita Oke, sambungkan hubungkan. melalui via Bluetooth posisinya. Ya, Oke, dan ini juga nggak bisa di skip juga, tetap harus sampai habis. Dijalankan ya. Nah, ini kita mulai dari panel pintu sebelah kanan dengan 3 titik. Ya. Nah, ini contohnya nih. karena kalau di sped itu bisa nggak semua ya. Iya, sini aja. betul. 1, 2, 3. Oke. Akan Keluar. langsung ketahuan catnya normal atau tidak. Dalam kategori Nah, normal ini. Nih ya, tadi normal. Oh, normal. Oke. Betul. Coba kita cari Coba lagi. kita lagi pintu belakang, lanjut. Agak bawah, coba agak bawah Oke. sini. Tidak normal. Tidak normal, pernah di sped berarti. Pasti. Oh. Karena bukan kami yang bilang. Sekali lagi kalau ACV menggunakan alat. Oke. Kalau si penjual bilang nggak pernah disepet, Mas, ya ini mengatakan pernah disepet, bukan Iya, saya. alat ya, alat tidak bisa bohong. Iya, bener. Alat nggak bisa dibujuk nih. Benar, kalau makan kita siang kan- dong. Kalau kita kan nggak bisa. ngecek, oh ini pernah spet, oh enggak Mas, bisa jadi kita kalau Betul, masak. betul. Tapi kalau Lanjut. alat bisa. Kita lanjutkan. Betul. Atas, bagian atas. Atas kita ambil satu dulu, sesuai tutorialnya masih sama, harus ngikutin sistemnya juga, jadi bukan kami. Sekali Iya. lagi. Nah, ini normal. Normal, Oke, sini normal. baik. Oke. Nah, ini sama pintu belakang juga. 3 titik ya. 3 titik juga. Nah, ini. Sorry gue pegangin, Bro. Oke, siap. Nah, itu normal. Oke, normal. Ini normal, guys. Tuh. Balik lagi kita sama. Ini satu. Agak sini, agak bawah. Itu boleh, boleh. situ. Nah, Normal. ini. Oke. Ini sisi satu lagi, atap. Oke. Oke, sini. Satu. Agak bawah coba. Boleh. Nah, biasanya kalau itu kan suka nyenggol tuh. Boleh. Nah, masih Ini normal. Masih normal. Jadi yang pernah di sped cuman tadi kayaknya. Iya, tuh. benar. Jadi nggak tahu ya bagian depan. Ya. Lanjut. Ke sini misalkan mintanya boleh. Normal. Betul. Atas. Atas juga sama, kita cek lagi. Nah, ini sampai di fender masih normal. Normal juga. Betul. Catnya masih normal. Nah, ini di bagian kap mesin ya. Betul. Ini kalau di dokter ini ya, apa namanya? Stetoskop kali ya. Iya, Ya. harus napas dulu nih. Betul. Nah, Oke. normal. Betul. Oke. Bawah, bro. Boleh, ini yang terakhir bawah nih kita ambil ya. Oke. Tidak normal. Tidak normal. Oke, terakhir atap mengatakan Normal. Jadi Nah, tidak normal nih kelihatan nih. Betul. Nah, ini terang ini. Oh, berarti sebelah sini ya. Ya, Diterangin, bro. Agak terang. diterangin mana nih terangnya nih? Udah paling terang ini kayaknya. Udah paling terang ya. Udah Oke, siap. Jadi Yang ada ini, warna sebelah sini. merah-merah itu Catatan ya. Tidak bodi yang tidak normal, alias pernah dicat ulang. Oke, yang ini yang tadi Ya, fender depan, fender depan, kanan, pintu belakang. kanan belakang, Hah? sama fender. Ya, jadi itu bisa dijadikan apa namanya? Dijadikan tolak ukur calon pembeli. Ya, kalau betul. kalian mau perbaiki gitu ya. Betul. Tapi alat ini bisa baca nggak kalau diperbaiki kayak bawa lagi ke apa namanya? Ke bengkel di showroom gitu. Normal lagi nggak? Enggak. Tetap cat ya? Tetap cat. Oh, jadi keluar dari originalitas terbaca Iya, ya? pasti. Oh, oke Gitu. guys. Jadi keluar dari yang orisinil pasti terbaca pernah di repair. Betul. Lanjut. Lanjut. Nah, lanjut kita lalu ngecek yang tadi rangka.
Kerangka, oke. Tadi interior sudah, lalu kita ambil untuk thickness gauge, Oke. cat, itu posisinya kenapa mesti habis dari cat kerangka? Karena asumsi gini, mobil dicat ada dua. Contoh, ini baret-baret. Ya. Bisa jadi kita cat karena itu, Iya. atau dicat itu karena bekas. Laka. Nah, itu. Oke, siap. Nah, tapi apabila tadi thickness mengatakan, sebenarnya mempermudah kita, ketika asumsinya thickness mengatakan cat normal, maka bisa dipastikan mobil tidak bekas. Tabrak. Nah, Ya. kita tinggal hanya memastikan. Memastikannya bagaimana? Kalau misalkan, sorry, kok gue potong ya. Kalau misalkan tadi ini yang nggak normal nih, Ya, tapi satu pintu ini kita ganti. ganti ini dalam arti apa? Kata nih. Ganti semua diganti, diganti pintu, ganti pintu terus dicat ulang lagi gitu, tetap cat ulang. Tetap cat ulang. Oh, Tetap oke. cat ulang. Karena gini, kita ada standar pabrik yang sudah dari pihak pabrikan sudah ngasih info bahwasannya standar cat kami keluar dari pabrik itu sekian. Apabila pintu diganti, itu catnya akan tidak sama dengan cat pabrik, pasti tidak normal. Oh, Rasionya dia lebih kecil. oke. Jadi alat nggak bisa bohong nih Nggak guys. bisa bohong, balik lagi. Oke. Itu. Oke, lanjut. Posisinya. Baik, lanjut. Kita bisa skip ini untuk rangkanya posisinya. Jadi contoh ngecek rangka adalah ini seperti ini, tulang-tulangannya ini ini masih aja sama nih. atau tidak seperti Ini itu. guys, ini ada kayak apa Plastitik namanya? ya. Keling, Kalau di kita keling ya, plastik. plastik boleh. Ya. Nah, itu kita lihat satu persatu. Gitu. Keliling ya? Sekeliling. Nah, itu yang jadi kita bisa kita skip sebentar, kita skip juga posisinya. Nah, ini contohnya misalkan kita dibantu oleh alat juga yang dimaksud permukaan kasar ini seperti apa, kita tinggal lihat tanda tanya tuh. Oh. Nah, ini contohnya, ini yang masih benernya, ini yang tidak benernya. Oh, yang kayak kulit jeruk ya? Ya, Oke. betul. Jadi alat ini juga ngebantu juga. Ngebantu posisinya. juga, oke. Jadi kita coba bantu skip aja. Ini untuk pengecekannya. Ini berarti untuk rangka ya? Setelah jadi rangka apa aja bro? Setelah rangka baru kita lari ke eksterior. Eksterior tuh berarti? Eksterior kita ngecek body tadi ada baret atau tidak, lampu nyala lampu atau atau tidak. Itu tidak. masuk ke bagian eksterior semua. Masuk eksterior. Iya. Oke, itu bisa di skip ya? Bisa di skip. Nah, Oke. ini coba kita skip dulu beberapa. Jadi sedetail ini kita pengecekan mobilnya. Ya. Gitu. Ini Termasuk alat-alat yang tadi sampean bawa? ya, itu termasuk banyak terakhir. Itu Oh, ada mesinnya. oke. Aki, AC, OBD. Ah, itu yang penting tuh. Itu yang paling penting. Oke, Nanti nah kita- ini masuk ke ranah eksterior. Jadi ada kurang lebih 15-17 Titik, panel ya. yang kita cek. Kalau dibilang titik itu bukan, tapi 17 bagian. Iya, 17 bagian. Di satu bagiannya kita mesti cek mulai dari fender, spion, ini empat ini akankah sesuai atau tidak. Oh, oke. Nah, jadi masing-masing itu kita ngecek ada banyak. Contoh nomor 2 ini kita cek pintu. Nah, pintu kanan belakang ini kita cek semua. Oke. Nah, kalau dikali tinggal dikali aja berapa titik yang kita cek. Kalau Iya. tadi ada 17 bagian, satu bagiannya mungkin ada 8 atau 9, ya berarti tinggal dikali. Iya. Ya, Detail itu. banget ya. Oke. Gila. Jadi termasuk, nah tadi saya bilang kenapa nggak bisa juga kita aneh-aneh. Contoh fender kanan depan kita tulis misalkan dia ada goresan. Goresan. Goresan dimaksud tetap dibagi lagi. Medium, small, large. Kita ya. contohnya pilih large. Apakah hasilnya yang didapat di sini adalah C? Itu bukan kami juga yang nilai. Oh, karena Kita- sistem ya. Kita Oke. cuma balik lagi hanya input saja. Ya, grading sistem. Ya, Makanya kita nggak bisa tadi dibilang kong kali kon. Contoh gini, Mas yang mau beli, walaupun Mas nggak datang, posisinya. Kalau saya nggak input vendor ada baret, kira-kira Mas komplain nggak ke saya? Komplain dong. Pasti komplain. Makanya ya. tetap bisa dimasukin Ya, ke sini. betul. Itu contohnya. Ya, Berarti betul. yang kasat mata. Oke, lanjut. Terakhir kita pengecekannya adalah di mesin. Nah, di mesin kita mulai cek dari aki, kelengkapan buku manual service, central lock, sampai macam-macam kita cek semua. Suspensi belakang apa Iya, segala macam. sampai Wah, ini oke, mekanikalnya, oke. mesinnya pun dibagi lagi mulai dari belt, Bel kompresor, sampai bel power steering, busi, engine, core, semua ya, kita cek semua ini. detail ya, oli mesin. Ah. Ya. Boleh kita mulai dari aki deh. Yang paling gampang pakai alat tadi ya. Ya. Kita coba ya. Oke. OBD selesai. OBD selesai. Bukan OBD selesai, apa namanya ini? Ini kita pakai aki dulu nih contohnya. Thickness ya, thickness selesai. Oke. Sekarang kita cek aki. Cek aki. Oke, baik. Ini berarti ngecek ampernya ya. Itu Ngecek nggak dibawa apinya. tuh. Kalau aki input ya nggak? Kalau aki input. Jadi Input. ini ada Karena keterangan nggak di sini. ada bluetoothnya ya. Nah, jadi contoh mekanikal paling atas ada namanya aki. Ya. Nah, ini kita tinggal pilih kondisi fisiknya rusak apa? atau seperti apa. Baik, ini kita contoh. Ya, kalau aki karena nggak ada bluetoothnya. Betul. Jadi kita mesti harus input berdasarkan ya fisik alat ini alat ini. yang mengatakan posisinya masih bagus atau tidak. Ini contohnya ini. Oke. Ini ngecek ampernya. Ya, Biasanya kan ngecek 12 ampernya. ampere berapa? Ya, CCA-nya. Ini kurang lebih kalau Sienta itu biasanya di 420 sampai 415. Oke. 12 volt, ampernya di masih berapa gitu Ya, ya? betul. Nah, ini kita testing. Biasanya berapa sih? 60 ampere ya atau
macam-macam sih. Kalau ini berapa nih? Ini ada nih, nggak kelihatan, ini 12 45 ampere tuh. Kelihatan tuh. 460 tuh kayaknya tuh. Iya, 12 Nah, ini volt. masih bagus. Oke. Nah, jadi yang mengatakan aki ini rusak atau enggak bukan kita juga, tapi Iya. balik lagi alat. Alat. Kalau alat bilang oke, Good ya berarti baterai. good baterai. Good Gitu. baterai. Jadi kita nggak bisa berasumsi akinya bagus atau tidak. Ya. Gitu. Nah, itu contohnya pengecekan aki selesai, lanjut kita akan pengecekan ke AC tadi contohnya. AC harus nyala dong. AC harus nyala mobil. Ayo gas. Baik. Oke, kita nyalakan dulu sebentar. Langsung ketahuan begitu nyala. Langsung Atau berapa kurang detik lebih dulu? di 3 menitan ya kalau AC itu ya. Kalau nggak salah 2 sampai 3 menit lah. Ini kita coba nyalakan, suhunya 1. Dengan asumsinya derajatnya low. Oke. Sip. Oh, itu dimasukin ke dalam ya. Betul. Nah, ini balik lagi. Celcius ya. Betul. Standar kita di kurang lebih 10 sampai 12 Derajat. derajat. Nah, Kalau temperatur di ini ya low. low posisinya, dan kipas untuk blowernya cukup 1 aja. Oke. Nah, ini dia akan terus turun sampai di suhu yang kita sudah standarkan kurang lebih sampai 3 menitan. 3 menit. Dengan posisi pintu semua wajib tertutup sebetulnya. Seperti Oke. itu. Nah, ini kan salah satu contohnya nih. Tadi suhu derajatnya juga akan terus turun nih posisinya. 36, 29 ya, posisinya. betul. Sampai di 3 menit atau di posisinya 4 sampai 5 menit boleh. Akankah dia turun di 10? Apabila masih stabil di angka 14-15, balik lagi bukan kita yang bilang, AC-nya berarti kurang dingin. Oke, tapi ini Gitu. karena dibuka, jadi Ya, kita cukup tahu pakai alat betul. ini ya. Nah, ini Oke, contohnya aja cara bekerjanya. Oke, mantap. Baik, AC udah selesai. Lanjut kita yang paling krusial di dalam mobil adalah elektrikal. Maka kita harus pakai nama alatnya OBD. OBD di sini ya. kalau ini ya. Betul. Kita scan. OBD scanner. OBD scanner. Dia pakai Bluetooth guys, Betul. atau pakai Gitu. kabel juga bisa. Pakai kabel sih lebih ininya. Lebih akurat. Bentar ya, coba saya cari Sienta. Oh, ini Sienta. Ya, ini udah di jumper dia. Nah, ini nih, ini salah satu contoh mobil yang agak susah untuk di itu karena OBD scannernya di sini kayaknya. ini Pak, OBD scannernya. Oh, di situ. Kenapa? Dia udah di kabel jumper tuh. Nah, ini yang agak susah nih. Oh, kenapa itu? Nah, itu biasanya karena dia minta arus yang lebih besar. Oh. Gitu untuk lampu atau apa atau aki bisa jadi. Itu masuk ke OBD. Masuk. Jadi kalau kita colokin ini maka terjadi konsleting. Makanya kita nggak berani. Mungkin di mobil yang next atau yang lain kita bisa cek kali. Tapi ini bisa di input ya laporannya. Bisa. Bahwasanya Oh. OBD tidak bisa terlaksana karena mobil ini sudah dilakukan jumper pada soket OBD-nya. Coba kalian lihat tuh. Nah, itu contohnya. Soket Jadi kita OBD juga, di bawah. Itu ada alat hitam itu Ya, tuh. itu ada jumpernya tuh, ada soket Oke, merahnya. oke, Harusnya oke, dia oke. kosong tuh, nggak ada apa-apa. Di dalam OBD itu membaca semua elektrikal ya. Semua elektrikal. Mulai dari ECU, lampu semuanya, Lampu, elektrikal, ABS, anti-lock brake system, air brake. semua dibaca dari situ. Ya, Gitu. mantap. Jadi Terakhir itu ya, OBD. terakhir itu. Habis itu baru Habis itu baru resulted hasil akhirnya. Resultnya. Resultnya dikirim by email bahwa Resultnya by email biasanya. Oke. Nah, ini contoh resultnya. Jadi ini kita ambil Mobil satu lain. kendaraan. Ya, ini misalkan. Nah, ini karena tadi ngeceknya buru-buru ya. Ini misalkan kategorinya B. Oh. Nah, tadi saya bilang kita hanya input saja ya. kerusakan. Yang baca sistem. Nah, yang baca sistem. Nah, ini kurang lebih ada 4 komponen: Oke. interior, eksterior, mekanikal dan mesin serta rangka. Ya. Masing-masing ini memiliki grade terbagusnya adalah A, grade terburuknya adalah E. Oke. Kalau ini grade resultnya. Nah, ini adalah data kendaraannya. Oke. Seperti itu posisinya. Nah, ini kalau mau test drive tinggal ditambah lagi aja. Oke, mantap. Gitu. Lalu di sini kita resume akhirnya adalah adakah bekas laka atau tidak. Tinggal kita pilih salah satu. Ya. Ataukah ada bekas banjir atau tidak. Ya. Lalu di sini kita kasih note beberapa keterangan penulisan, contohnya tahun ban misalkan, Ya, atau tahun lampu ban. modifikasi. Ya, lampu seperti modifikasi, itu. tahun ban, kaca film. Ya, atau memang misalkan velgnya udah nggak ori, pakai aftermarket, mereknya merek apa, seperti Oke. itu kita tulis tambahannya. Siap. Setelah itu baru kita kirim ke server. Server. Ya. Nah, dari Nanti server nanti kirim ke customer. konsumen. Seperti Oke, itu, kurang mantap. lebihnya hasilnya. Nah, untuk biayanya berapa, Bro? Kurang lebih kalau biaya normal di 350 full packet. 350 untuk semua pengecekan paket ya. termasuk pakai OBD dan dapat harga rekomendasi. Iya. Lalu kalau yang basic packet kurang lebih di 250.000 Iya, basic bedanya apa? Basic sama full? tanpa OBD dan OBD. tanpa harga rekomendasi. Berarti kalau ini tadi termasuk ini ya? Ceritanya basic ini ya? termasuk Basic ya? Ya basic lah kita Oh, pakai karena oke. tanpa OBD kan. OBD nggak terlaksana ya? Oke. Oke. Benar gitu. Jadi 300 ke 200 worth it sih sebenarnya.
Artinya gini, kalau kita mau beli mobil, Betul. harga udah ratusan juta gitu ya. Ya. Cuman ngeluarin uang 350, kita dapat penilaian secara lengkap gitu. Betul. Ya kan? Heeh. Kita dapat petunjuk nih pantasnya ditawar berapa Ya, kan? Bener nggak? benar. Ya kan? benar, Kalau benar. misalkan ternyata wah ini kayaknya cocoknya sekian nih Ya, tawarnya kan. ya. Kita punya acuan gitu. Ah. Artinya kita punya standar appraisal terhadap satu barang. Betul. Ya kan? Betul. Sehingga kita ngerti nih kita mesti harus ngehargain barang itu berapa. Ya, benar. Karena ekspektasi penjual dan pembeli kan nggak selalu sama. Betul. Penjual maunya tinggi, Betul. dia bagus-bagusin mobilnya. Pembeli maunya. Pembeli maunya rendah Iya, gitu. Nah, benar yang jadi itu. penengah sebenarnya ACV ini. Nah, iya, betul. Ya kan? Heeh. Dan kita juga ACV juga nggak bisa ya mohon maaf ya dalam tanda kutip disuap, Ya. disuruh ngomong yang tidak benar kan Ya, nggak? ya, Karena sistem semua yang betul, baca. Kita sistem itu udah ngikutin ya. Benar. Mantap. Kita hanya input. Jadi kenapa ada kita sebenarnya kan mobil bekas itu beda sama mobil baru. Ya, Mobil baru kita beli dimanapun keluarnya sama. Tapi Betul. mobil bekas prinsip kita adalah ada harga, ada rupa. betul. Contoh misalkan Sienta ini dijual 160 juta. Kenapa? Karena mungkin peleknya masih bawaannya. Ya, Tapi ada lagi mungkin Sienta lagi posisinya mobilnya. Kenapa jualnya lebih murah? Mungkin peleknya bukan pelek yang tahun yang bawaannya. sama. Iya. Ya, Itu warna Makanya yang bener berbeda. banget kata Mas ini karena memang kita butuh ACV buat itu sih penengahnya. Ya, dia penengah Gitu. appraisal mobil. Ini Ya. sebenarnya masih jarang ya. Karena biasanya appraisal itu properti ya, rumah ya kan. Ya, Ini mobil benar-benar. ini masih jarang karena kalau appraisal rumah itu ada perbedaan. Misalnya kita mau ngelihat rumah tuh, Bro. Harganya X rupiah. Bener. Mereka kayak ACV-nya pasti akan cari data pembanding. Oh, Di sebelah dijual berapa, di sebelah jual berapa, belakang Ya. jual berapa gitu Ya, kan. benar. Kalau ini enggak. Nggak bisa. Ini alat. alat. Ya, alat Bener. mengatakan ini pernah chat. Ya. Ya kita nggak bisa ngeyel. Enggak, lu bohong, nggak bisa gitu Nah, kan. Itu makanya Ya. kita udah plot-plotin di situ. Jadi makanya mendekati sebuah kebenaran. hampir kalaupun kita bisa asumsikan 90% kurang lebih itu hampir mendekati kondisi real fisik Ya. laporannya Ya. sama unitnya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nih, Bro. Siap. Yang terakhir gimana cara pesan? Gimana cara pesen? Langsung aja di acv.astra.co.id. Ke sana kameranya, Bro. Oh, di sana. Boleh. Sini. Ah. Jadi cara pesannya langsung langsung aja ketik acv.astra.co.id. acv.astra.co.id. Iya. Jadi masih web ya? Masih web. Masih website, guys. Betul. Belum ada aplikasinya. Belum. Terus? Langsung aja di situ nanti pesan, masukin data kendaraannya. Yang pasti input data diri dulu ya. Betul. Yang order baik nama, nomor telepon. Setelah itu di input Login, data kendaraannya. ya. Data kendaraannya. Setelah itu langsung order aja. Inspektornya maunya siapa? Di situ ada kok nanti. Oh, nanti milih ya? Ya, Misalkan nanti sama Bro macam-macam. juga ada juga ya? Boleh. 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 Nanti datang kemana, janjian jam berapa? Ya, betul. Lokasinya di mana? Betul. Nanti pasti akan dihubungi ya? Betul. Oke. Bener banget. Hasilnya dari mulai dicek nih hasilnya berapa lama? Kurang lebih kita maksimal di 2 jam. 2 jam setelah infeksi? 2 jam setelah kirim server. Oh, jadi kirim ke server, Ya. server olah, Server olah kasih. baru dikirim ke konsumen. Oke. Seperti itu. Thank you banget, Bro. Sama-sama. Thank you, sehat selalu. Terima kasih sama-sama. Thank you. Sampai kembali. Oke guys, itu tadi sekelumit mengenai ACV, Astra Car Valuation yang kalian pasti tahu. Dan kalian untuk yang ada di Jadetabek, nggak pakai Bogor, bisa diorder langsung di webnya. Jadi teman-teman bisa langsung order di websitenya ACV dan kalian bisa menikmati servis untuk penilaian atau appraisal kendaraan bermotor atau mobil. So thank you udah nonton video ini. Saya doain atau gue doain kalian sehat selalu. Semangat terus, see you, dadah, bye-bye.